Halo teman-teman, perkenalkan aku Afi Zihan. Di film Misteri Rumah Darah, aku berperan sebagai Syafira. Syafira ini adalah, kalau kita lihat sosok karakternya Syafira sendiri ya, dia workaholic, cukup pekerja keras, terus kemudian dia orang yang positif, selalu positif, melihat segala sesuatu tuh selalu akan ada peluang dan kesempatan di depan gitu. Jadi apapun akan dia lakukan untuk mencapai itu gitu loh, in a good way ya. Terus kemudian dia orang yang kalau kita lihat karakternya dari bajunya, dari gayanya, cara ngomongnya sedikit tomboy. Mungkin kalau kita prediksi zodiaknya apa, kayaknya Capricorn ya zodiaknya, karena dia tuh suka banget bekerja nih kayaknya. Curiosity dia tapi pada akhirnya membawa dia pada sebuah misteri yang harus dipecahkan, sebuah konflik, dan itu makanya kalau mau tahu harus nonton filmnya, nanti akan berakhir seperti apa begitu. Terus kemudian Syafira ini sebenarnya anak baru yang mau kerja di salah satu perusahaan atau PH, yang mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga ya kalau hidup di gen-gen milenial mungkin tahu program TV Percaya Nggak Percaya. Nah, ceritanya di film ini Syafira adalah salah satu karyawan baru yang baru aja join di production house untuk program Percaya Nggak Percaya gitu. Nah, kemudian dia dikasih satu tantangan atau satu job desk baru untuk memecahkan sebuah, bukan memecahkan sih, untuk mengadakan sebuah program, dan dari situ membawa Syafira pada sebuah realita yang sulit diterima. Tapi disitulah konfliknya dari film ini. Relate banget, makanya ketika kita lagi bedah skrip, ketika kita lagi proses reading, diskusi sama Mbak Fani, sama Mas Andi dan teman-teman lainnya, terus kemudian ketemulah pada satu titik di mana karakter Syafira harus seperti apa. Aku rasa tidak terlalu sulit untuk memainkan karakter Syafira karena di kehidupan sehari-hari pun aku juga seperti itu. Cuma bedanya aku manggil ibu aku mama, kalau Syafira manggil ibunya bunda. Jadi kayaknya kalau kita lihat Syafira ini di luar dia sedikit maskulin, tapi kalau misalnya di rumah dia anak mama banget nih gitu. Yang hubungan sama orang tuanya tuh hangat gitu loh. Kalau ditanya sekarang, aku udah bisa compare sama pengalaman aku di syutingan yang lain. Tetapi pada saat itu, jujur, film ini adalah experience pertama aku syuting. Jadi di sini aku banyak sekali belajar tentang teknis, shot, dan lain sebagainya dari Mas Andi sendiri, yang kita tahu Mas Andi di luar sana juga sudah tidak bisa diragukan lagi ya kinerjanya seperti apa sebagai post production juga kan. Terus kemudian bagaimana cara mendalami karakter, karena pada saat proses preparation kita ada ini juga kan, belajar sama acting coach juga untuk bagaimana caranya mendalami karakter, dan ternyata tidak sesulit itu. Bondingnya juga sama teman-teman mudah sekali. Terus kemudian di proses pendalaman karakter atau acting coach itu juga ada gamesnya. Jadi di situ adalah momen-momen pertama kali aku tahu semuanya. Oh ternyata proses pendalaman karakter seperti ini. Oh ternyata proses reading itu seperti ini. Oh ternyata syuting itu seperti ini ya. Ada master, ada cover, gitu. Menarik. Tantangannya, kalau misalnya nanti teman-teman nonton filmnya, ada satu scene yang menurut aku itu golden scene banget, di mana ada sedikit unsur actionnya. Kemudian kalau kita tahu Mas Andi juga sangat pro sekali ya dengan film-film yang berbau dengan action. Jadi tantangannya sebenarnya menurut aku di situ sih, ketika dibutuhkan shot yang sangat banyak untuk akhirnya menghasilkan sebuah impact daripada scene itu sendiri, dimana yang nonton ikut merasakan sakitnya, ikut ngerasain ngilunya. Ternyata proses syutingnya itu tidak mudah gitu loh. Sebenarnya di setiap scene itu ada tantangannya, ada tantangan tersendirinya. Tapi kalau ditanya yang paling menantang yang mana dan yang paling memorable yang mana, ada di Golden Scene Misteri Rumah Darah, di mana di situ ada adegan action yang untuk pertama kalinya juga aku ngerasain, oh gini ya ternyata untuk ngambil adegan action itu tidak semudah itu. Bahkan tempo antara let's say kita kebentur aja itu harus sesuai sama tempo si kameranya itu sendiri. Jadi bisa ngulang berkali-kali. Itu ekstra sih effortnya.
aku nggak pernah mengalami hal-hal mistis, dan aku sendiri bisa dibilang bukan orang yang peka juga sama hal-hal seperti itu. Tetapi ini pengalaman pertama, dan sejauh ini itu masih pengalaman satu-satunya ya. Ketika syuting Misteri Rumah Darah, ada satu adegan yang menurut aku itu deep banget, emosionalnya juga luar biasa sekali. Adegan aku sama Gendis. Jadi di situ aku pakai softline putih. Terus ketika di-cut, aku copot softline-nya. Di situ aku ngerasa, itu maghrib by the way. Aku ngerasa sedih banget, aku sakit hati banget. Itu sedih yang gak pernah aku rasain seumur hidup aku. Terus dicopot satu lagi softline-nya. Terus aku dikasih kaca sama makeup artist. Pas dikasih kaca, tiba-tiba di kepala aku tuh kayak, oh ini aku ya, ini jidat aku, ini keringet aku, ini rambut aku. Wait, aku kenapa ya? Kok tiba-tiba aku mikir kayak gitu? Pas kacanya dicopot, aku langsung nangis nggak karuan. Di situ aku inget Kak Rasini, acting coach-nya cuma bilang, aku teriak-teriak, tolong, 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 aku teriak gitu. Terus akhirnya sama Kak Rasini diberdiriin, itu astradanya juga by the way, diberdiriin, terus diajak ngobrol sama Kak Rasini. Kak Rasini cuma bilang, halo Syafira, lagi hadir ya di sini ya. Kita minta maaf ya kalau misalnya kita hadirin perasaan sedih kamu melalui Wafi Zihan. Tetapi boleh nggak balik lagi ke Zihan yang ceria, Zihan yang bersemangat. Pokoknya aku lupa Kak Rasini ngomong apa waktu itu, sampai akhirnya tiba-tiba aku kayak, dan itu aku capek banget. Akhirnya aku sadar, terus aku capek banget. Pada saat aku ngerasain minta tolong itu semua terasa slow motion. Jadi kayak Kak Rasini yang, Zihan kenapa? Di aku tuh kayak, Zihan kenapa? Kayak gitu, sumpah ini pengalaman pertama aku ya. Dan satu-satunya, semoga jangan kejadian lagi. Besoknya, mukaku bengkak kayak ikan Nemo. Jadi kayaknya waktu itu sempat diakalin untuk nggak ngambil scene aku dulu karena mukaku terlalu bengkak. Jadi aku diambilnya sore kalau nggak salah, pas mukanya tuh udah kempesan gitu lah. Adegan sama Mas Emil. Aku nggak tahu kenapa, tapi energinya Mas Emil itu bisa ngebantu aku untuk in karakter. Building emosinya juga aku nggak effort, karena sama Mas Emil tuh, wah ngebantu banget sih. Jadi aksi reaksinya di situ terasa sekali. Ada pokoknya satu scene yang menurut aku itu salah satu golden scene-nya juga. Teman-teman harus nonton sih. Mas Emil luar biasa. Jujur semuanya. Bahkan kita udah lama banget nggak ketemu, dan hari ini kita ketemu lagi. Tiba-tiba aku kayak ngomong sama diri aku sendiri, wah gila ya, ternyata ini ngingetin aku lagi pada saat preparation, ternyata memang aku sebonding ini sama mereka, sampai kita udah lama gak ketemu, terus kita ketemu lagi tuh ngalir gitu aja gitu. Mudah-mudahan bisa diterima di banyak hati teman-teman, bisa menghibur teman-teman, terus kemudian juga aku merasa film ini bukan film horor yang mau nakut-nakutin kalian aja, tetapi pastinya ada value atau ada pesan moral yang mau disampaikan sama film ini, khususnya terkait bagaimana uang atau materi yang sebenarnya manusia selama ini haus dan cari terus-terusan, itu bisa membawa kalian terhadap sebuah malapetaka. Jadi ya harus bersyukur lah. Buat teman-teman, jangan lupa untuk nonton film Misteri Rumah Darah yang akan tayang mulai 6 Maret 2025 di bioskop XX1 terdekat atau bioskop XX1 kesayangan kalian. Ajak keluarga kalian, ajak teman kalian, ajak mantan kalian, ajak pacar kalian, boleh. Ajak pokoknya untuk nonton film Misteri Rumah Darah.